Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah permainan matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rancangan permainan tradisional kami, yakni permainan congklak. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama saya sendiri Lara Permatasuri, yang kedua ada Najwa Zaharani, yang ketiga Nita Kosima BR Ginting, dan yang keempat ada Suci Aulia. Untuk adapun beberapa yang kami Adapun beberapa hal yang akan dibahas pada rancangan permainan tradisional ini yaitu yang pertama ada sejarah permainan, yang kedua fungsi dan tujuan, yang ketiga prosedur permainan, yang keempat cara pengintegrasian dalam pembelajaran, yang kelima pengetahuan atau keterampilan atau sikap matematis yang distimulus dari permainan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan permainan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan sejarah, mari kita mengingat kembali tentang permainan tradisional. Permainan tradisional adalah kegiatan bermain yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat atau bahan yang sederhana dan mudah ditemukan di sekitar mereka. Permainan ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan merupakan bagian dari identitas budaya suatu daerah. Permainan tradisional matematika adalah jenis permainan yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga merangsang pemikiran matematika, mengajarkan konsep-konsep matematika, dan mengembangkan keterampilan matematika secara alami melalui interaksi sosial dan pengalaman praktis. Nah, pada kesempatan kali ini kami memilih permainan congklak untuk mengajarkan konsep-konsep matematika. Next. Selanjutnya mengenai sejarah permainan congklak. Congklak juga dikenal sebagai dakon atau sungka, adalah permainan tradisional yang populer di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Permainan ini dimainkan dengan papan yang memiliki lubang-lubang kecil dan biji-bijian sebagai kelereng yang dipindahkan antar lubang. Nah, untuk asal-usulnya, congklak memiliki akar sejarah yang kuno. Diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Afrika Utara. Permainan ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Asia Tenggara. Nah, selanjutnya untuk fungsi dan tujuan. Fungsi permainan congklak yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan hitung matematika melalui perhitungan biji-bijian yang dipindahkan dari lubang ke lubang. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang strategi dan pemecahan masalah dengan memilih gerakan yang efektif untuk mencapai tujuan dalam permainan. Dan yang ketiga, yaitu memperkuat keterampilan sosial seperti kerjasama, kompetisi yang sehat, dan menghormati keputusan lawan. Dan untuk tujuannya yaitu yang pertama sebagai alat pembelajaran matematika yang menyenangkan dan interaktif, memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Lalu yang kedua mengajarkan siswa untuk mengenali pola dan urutan dalam konteks permainan yang dapat diaplikasikan dalam situasi matematika lainnya. Yang ketiga itu mendorong siswa untuk berpikir kritis, merencanakan strategi, dan membuat keputusan dengan cepat dalam situasi yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu memperluas pemahaman tentang budaya dan tradisi lokal karena congklak merupakan permainan tradisional yang populer di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya, tentang prosedur permainan akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci, persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan prosedur permainan congklak. Nah, untuk step pertama, guru akan membagi kelas beberapa kelompok. Di sini kami akan membagi kelas dalam 4 kelompok. Nah, lalu untuk step kedua, itu guru menjelaskan aturan dan tujuan permainan congklak. Nah, pastikan setiap siswa itu memahami bagaimana permainan berlangsung dan bagaimana pola bilangan itu terkait dengan permainan congklak. Lalu untuk step ketiga, setiap kelompok itu memiliki waktu bermain yang sama. Di sini kami mengalokasikan permainan untuk satu kelompok. Untuk satu putaran permainan itu 10 menit. Nah, untuk step keempat,
setiap kelompok itu harus memilih pemimpin yang akan memimpin permainan. Lalu, untuk step kelima, setiap lubang coklat akan mewakili angka dalam suatu pola bilangan. Nah, pemain harus melopati lubang coklat sesuai dengan pola bilangan yang diberikan. Lalu, untuk setiap kali pemain mendarat di lubang coklat tertentu, mereka harus menjawab pertanyaan matematika. Nah, jika jawabannya benar, maka pemain berkesempatan melanjutkan permainan. Nah, jika jawabannya salah, maka permainan tidak bisa dilanjutkan. Otomatis satu kelompok itu gagal dalam permainan. Lalu untuk step selanjutnya, nah setelah sejumlah peraturan permainan itu dimainkan dan semua, maka untuk putaran selanjutnya bisa bergiliran untuk kelompok selanjutnya bermain. Nah, lalu setiap kali seorang pemain meletakkan biji congklaknya ke dalam lubang besar di ujung barisnya, maka ia akan mendapatkan poin. Nah, kelompok yang mendapatkan poin terbanyak akan menjadi pemenang dalam permainan ini. Nah, setelah permainan itu selesai, maka guru akan melakukan evaluasi dan mendiskusikan terkait pola bilangan yang ditemukan, kesulitan apa yang dihadapi, dan apa sih pemahaman yang diperoleh dari permainan itu. Nah, sekian dari prosedur permainan congklak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Suci. Untuk selanjutnya mengenai pengintegrasian permainan akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengintegrasian permainan. Nah, untuk materi yang kami pilih yaitu materi mengenai pola bilangan yang ada pada kelas 7. Nah, untuk integrasinya, pertama, sebelum memulai permainan congklak, pemimpin itu memilih pertanyaan sebagai langkah awal memulai permainan. Misalnya, jika pola bilangannya adalah tambah 3, maka pemain harus melompat. Step kedua yaitu setiap kali seorang pemain mendarat di lubang congklak tertentu, maka pemain harus menjawab pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya itu seperti ini. Misalnya jika pola bilangan adalah tambah 5 dan pemain mulai dari lubang congklak nomor 3, ke lubang congklak manakah pemain harus melompat? Nah, ini salah satu contoh yang dapat dijawab oleh pemain nantinya. Terus, yang ketiga, setelah permainan selesai, di akhir pembelajaran, guru bersama siswa melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya mengenai pengetahuan, keterampilan atau sikap matematis yang stimulus melalui pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Nita. Pada Nita, Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengetahuan atau keterampilan atau sikap matematis yang diperoleh dari permainan ini. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dapat diperoleh dari permainan ini, yang pertama itu ada hitungan matematika. Jadi, dalam permainan congklak ini, peserta didik dapat belajar hitungan matematika. Kemudian yang kedua itu ada pola dan urutan, sesuai dengan materi yang kami gunakan pada permainan ini. Sehingga pengetahuan peserta didik akan bergantung pada materi yang digunakan, yaitu pola dan urutan. Yang kedua ada keterampilan. Nah, keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik pada permainan congklak ini, pertama ada strategi dan pemecahan masalah. Jadi peserta didik dapat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dalam memecahkan masalah dan mendiskusikan bagaimana strategi yang digunakan. Kemudian, keterampilan spasial. Next. Nah, yang ketiga itu ada sikap matematis. Jadi dalam permainan ini, diharapkan peserta didik
dapat memiliki 3 sikap matematis. Yang pertama yaitu kesabaran dan ketelitian. Melalui permainan ini, membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang hati-hati. Nah, siswa akan mengembangkan sikap kesabaran dan ketelitian dalam menyelesaikan tugas matematis. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi. Permainan congklak mengajarkan siswa untuk berpikir kreatif dalam mencari strategi baru dan pemecahan masalah, sehingga siswa lebih inovatif untuk mencapai tujuan dari permainan ini. Hal ini akan menciptakan sikap kreativitas dan inovasi dalam pemecahan masalah matematis. Nah, yang ketiga itu ada keberanian menghadapi tantangan. Dengan mencoba berbagai strategi dan menghadapi kesulitan dalam permainan, terutama dalam soal yang diberikan nantinya, maka siswa akan mengembangkan sikap keberanian dan keyakinan dalam menghadapi tantangan matematik yang kompleks. Jadi, siswa tersebut bersama dengan kelompoknya akan saling memberikan kepercayaan dalam menghadapi tantangan itu, sehingga siswa berani untuk mengambil resiko dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan nantinya. Selanjutnya, nah di sini ada kelebihan dan kekurangan permainan congklak. Yang pertama itu ada kelebihan permainan congklak, di mana siswa di mana dengan permainan congklak dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi aktif. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan matematika siswa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial karena dalam permainan ini siswa akan dibuat secara berkelompok. Nah, yang kelima, itu ada menyenangkan dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari permainan congklak. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan. Jadi, dalam permainan ini, terkadang waktu yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan, sehingga waktu yang dibutuhkan itu kadang terlalu banyak dan molor. Yang kedua, ada keterbatasan ruang dan perlengkapan. Nah, mengingat permainan congklak ini membutuhkan perlengkapan tentunya dan juga ruangan. Jadi, dalam permainan ini terkadang kita memiliki keterbatasan pada ruangan dan juga perlengkapan yang ada. Yang ketiga, yaitu ada tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan ini bergantung pada soal yang diberikan. Yang keempat, ada keterbatasan pengembangan keterampilan tertentu. Nah, karena permainan ini berfokus pada suatu keterampilan tertentu, jadi ada beberapa pengembangan keterampilan yang belum bisa tercapai dengan adanya permainan ini. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nita untuk penjelasannya. Next. Baiklah, demikian presentasi kami mengenai rancangan permainan tradisional, yaitu permainan congklak. Untuk kesempurnaan rancangan permainan kami mengharapkan rekan-rekan sekalian memberikan saran dan komentar mengenai permainan kami, ataupun pertanyaan jika terdapat penjelasan kami yang belum jelas. Rekan-rekan sekalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Rekan-rekan sekalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Baik, sekian dari saya selaku moderator kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.